Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengajak bersama-sama untuk membaca dan mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya. Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Katakan shalom. Bagi saudara yang di rumah juga shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita persiapkan hidup kita untuk perjamuan kudus pada hari ini saudara. Amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan kau luar biasa saudaraku. Kau sungguh luar biasa. Kanan kiri depan belakang saudara. Kita ini adalah keluarga di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Boleh lihat kanan kirinya sekali lagi. Wajahnya sudah bersukacita belum? Kalau belum, boleh colek. Ayo kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita.
Sama-sama katakan pujian ini. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembahnya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Boleh coba sendiri katakan pujian ini ya dari awal. Katakan cuma Tuhan. Katakan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bilang kanan kirinya, yuk kita berjoget buat Tuhan. Haleluya, bersama-sama dengan anak-anak kita. Kita memuji Tuhan, amin. Amin. Yuk sama-sama katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Katakan besar, besar. Besar, haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Semuanya besar. Katakan besar. Sama-sama katakan besar, besar. Besar. Sebentar saudara, saya lihat di sini masih belum ada yang bergerak memuji Tuhan. Boleh kanan kirinya kita akan mengikuti gerakan sama-sama dengan anak kita, amin. Yang setuju katakan lebih lagi katakan mari bersama-sama katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Katakan dia mengasihi. Dia mengasihi. Amin. Dan bersuka karena
Katakan pujian ini dari awal, amin. Amin. Waktu Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cinta. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah katakan besar. Sama-sama besar. Sama-sama besar. 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 Sekali lagi. Besar. Serukan. Besar. Haleluya. Sepertinya baru terbakar api roh Tuhan di tempat ini, amin. Boleh sekali lagi. Besar. Semuanya ikutin yuk. Katakan besar. Besar. Tuhan kau besar bagi kami Tuhan. Katakan besar. Besar. Lebih lagi. Besar. Engkau besar. Siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat hadirat-Mu buat pagi hari ini ya Tuhan. Hingga memenuhi setiap hati dan jiwa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau Allah yang hidup ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kemuliaan Engkau setiap saat ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami Tuhan Yesus. Pagi ini ya Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, walaupun yang menyaksikan ibadah secara online ya Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir karena Engkau Allah yang maha hadir. Engkau tidak dibatasi waktu dan tempat ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar ya Bapa. Engkau Allah yang mulia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari itu. Saya terus memuji memuliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus. Hingga surga boleh gemetar ya Tuhan. Oleh karena pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Engkau disenangkan ya Tuhan. Engkau dimuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terus lawas setiap kami ya Tuhan. Lawas setiap hati kami Tuhan Yesus. Hingga hati yang tawar Tuhan boleh bergembira oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Mari Tuhan ambil ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang beracara ya Tuhan Yesus. Kami hanya mau ikuti apa yang Engkau mau ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Hingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami bersatu hati. Boleh mengangkat tangan kami Tuhan berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan Yesus. Mereka Engkau yang Kau pilih Tuhan, yang sudah Engkau tetapkan Tuhan Yesus. Untuk boleh Tuhan memimpin jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Melalui mereka Tuhan Yesus banyak orang dipulihkan ya Tuhan. Banyak orang ya Tuhan bertobat dan mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Membalas sidang kami dan keempat wakilnya.
Gembala rayon kami dan jajaran Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba ini Tuhan. Sertai mereka kekuatan yang baru Engkau berikan buat mereka senantiasa Tuhan. Engkau mengasihi mereka senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati buat Ibu Gembala kami tempat di Tuhan, Ibu Susia Tuhan. Bila Tuhan anugerah-Mu mengalir Tuhan, tercurah buat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu terus tercurah buat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Agar Tuhan melalui dia Tuhan boleh Gipalan Jati boleh Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Boleh diberkati ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kekuatan yang selalu baru, kesehatan yang sempurna Engkau berikan buat hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan penyerta-Mu sempurna buat hamba-Mu ini Tuhan. Puji Tuhan buat anak cucu dan mantu Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berubah para wakil gembala ya Tuhan yang menopang Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kami berubah buat Bapak Jebri Ungu dan keluarga. Kami berubah buat Yakub Yuki dan keluarga. Kami berubah buat Peggy Guntur dan keluarga. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sertai mereka Tuhan Yesus. Agar visi misi-Mu Tuhan di kota ini terjadi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Boleh berada di bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun buat bangsa ini ya Bapa. Engkau berkati presiden dan wakil presiden ya Tuhan Yesus. Engkau berkati jajaran menteri Tuhan. Engkau berkati para legislatif Tuhan, eksekutif Tuhan, para pengambil keputusan Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan, yang akan Engkau pulihkan secara ekonomi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tahun depan adalah tahun politik Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami berdoa di tempat ini ya Tuhan, pemimpin yang terbaik Tuhan. Pemimpin yang daripada-Mu Tuhan boleh timbul Tuhan, boleh muncul untuk memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bahwa api-api kerusuhan Tuhan, api pemecah belah ya Tuhan Yesus di bangsa ini Tuhan. Kami menolak hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hingga pemilu tahun 2024 Tuhan boleh Tuhan aman Tuhan Yesus. Dalam kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jemaat-Mu ya juga Tuhan, jemaat Pangkalan Jati ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau pulihkan setiap pekerjaan yang ada ya Tuhan. Engkau pulihkan setiap usaha-usaha yang ada ya Tuhan Yesus. Dan yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Dan jemaat Pangkalan Jati adalah jemaat yang diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sebentar Tuhan akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman yang disampaikan ada berasal daripada-Mu Tuhan. Hingga kami boleh diberkati secara rohani ya Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami boleh berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami dengan hati penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Kami mau sentuh hati-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu di tempat ini. Bahkan kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Agar kami mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Sama-sama katakan.
pujian ini dari awal saudara. Katakan dari hatimu. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni, bahkan emas perak, warisan perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalanku Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Benar Tuhan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu di dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Katakan bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Benar Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Begitu luas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Begitu dalam cinta-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Tiada terhitung pertolongan-Mu selama ini Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan-Mu selama ini Tuhan. Kami datang dengan membawa hidup kami Tuhan. Kami mau menyatakan kami punya Tuhan yang besar. Kami mau menyatakan Tuhan kami Tuhan yang hebat. Oh ya Rabbashandara Baba. Kami rasakan kasih-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami yang datang dengan penuh berbeban berat Engkau lepaskan Bapa. Kami datang yang penuh dengan pergumulan Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Kami datang dengan penuh segala beban kehidupan kami, Engkau memberikan kami kelepasan Tuhan. Oh Rabbashandara Baba. Kami datang dengan sakit Tuhan, Engkau berikan kami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami dapatkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami dapatkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu menyembuhkan hidup kami. Kami rasakan kasih-Mu mendapatkan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami hanya perlu Kau Yesus. Kami hanya perlu Kau Tuhan. Syarala baba.
firman Tuhan bersama-sama bagaikan langit. Bagaikan langit yang membentang. Kami rasakan kasih-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami melihat begitu luas kasih-Mu Tuhan. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami. Tiada terhitung kesetiaan-Mu
Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami lapar dan haus akan kebenaran. Biarlah kebenaran itu akan memimpin kami. Biarlah melalui kebenaran itu kami diselamatkan. Kami akan dibawa ke padang rumput yang hijau. Dan kami akan mengalami pemulihan-pemulihan. Kami akan kebajikan dan kemurahan mengikuti kami belaka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya percaya kita bersama-sama bertemu di tempat ini karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Apa sih itu yang namanya kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu kami akan mendengarkan bagaimana Irwan bisa bantu? Ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ada satu lagu yang dari gembala kita almarhum masih ada bersama Ibu Susi. Kerinduan beliau, almarhum Pak Handi, bahwa semua jemaat Tuhan di tempat ini hidup dalam kebenaran. Bahkan semua orang hidup dalam kebenaran. Nah puji Tuhan, Ibu Sri, umas kita yang ada, Shalom Ibu Sri, ini menciptakan lagu ini. Dan kita akan nyanyi bersama-sama, yang belum tahu kita sama-sama belajar. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan, buat Ibu Sri juga yang dipakai Tuhan untuk menciptakan lagu ini. Kita akan nyanyi sama-sama. Sekali lagi, kebenaran. Kebenaran memberi harapan. Kebenaran memberi keselamatan. Kebenaran memberi kemenangan. Kebenaran itu Yesus Kristus. Kebenaran meninggikan derajat bagi bangsa, namun dosa adalah noda bagi bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bagi bangsa, meninggikan derajat bangsa. Haleluya. Amin, saudara. Sekali lagi kita nyanyikan ya, dari awal. Ayo sekali lagi katakan. Kebenaran memberi harapan. Kebenaran memberi keselamatan. Kebenaran memberi kemenangan. Kebenaran itu Yesus Kristus.
bersyukur tuh kepada Tuhan hari ini karena saya mengejar kebenaran. Artinya di mana saya pengen tahu bagaimana kehidupan kebenaran itu. Kebenaran yang saya cari, saya akan bersaksi sedikit latar belakang saya. Bagaimana kami ini hidupnya, pemimpinnya belum bertobat. Jadi rumah tangganya ya pinter cari uang, pinter buang uang. Itu yang menjadi masalah dalam hidup kami. Tapi kami percaya kalau kita ikutin kebenaran, karena waktu itu kami tidak ada Alkitab dan kota kecil, kemudian gereja pun enggak ada. Oleh karena itu saya sangat haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa? Karena dalam rumah tangga ketika ada keributan terus, saya tahu itu di gereja tuh damai sejahtera, di gereja ada sukacita. Oleh karena itu saya mengejar kebenaran. Saya kenal dengan Pak Handi, orang gereja, senang berdoa. Oke lah sama dia, saya mau menjadi istrinya. Karena saya pikir saya nanti rumah tangganya akan bahagia. Karena waktu kita nyanyikan, ternyata kita akan bahagia. Kalau kita mengejar kebenaran. Saya percaya jemaat di GBI Pangkalan Jati semua akan mengejar kebenaran. Kalau kita mengejar kebenaran, maka kita akan timbul damai sejahtera. Timbul yang namanya sukacita. Tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga. Kami dulu 7, sekeluarga ada 7. Kami kalau duduk makan, kami kadang-kadang ada yang bisa duduk, ada yang enggak. Kalau misalkan ada ayam, kita bisa pindah-pindah nih. Tuker-tuker, diambil adik punya. Jadi keributan itu selalu terjadi. Ketika saya sudah mengerti bagaimana orang Kristen itu harus hidup dalam keluarga, saya harus lapar dan haus akan kebenaran agar kita itu berbahagia. Yang pertama adalah Matius 5 ayat 6, bagaimana berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Saya percaya ketika kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bukan gereja yang menyelamatkan, tapi kebenaran. Jadi bukan orang gereja yang menjadi jaminan, tapi orang-orang benar, saudara. Ketika kita melihat berbahagia, bayangin, itu sudah kami alami. Kami berbahagia dan kami lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian kita akan melihat Yohanes 1 ayat 14b, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Artinya kalau kita sudah mendapat, saya membuka hati untuk Tuhan Yesus masuk di dalam hidup saya, berarti Roh Kristus masuk di dalam hati saya. Dan target daripada Tuhan Yesus menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kita harus berusaha penuh kebenaran. Amin. Kita bayangkan kalau kita punya gelas, pasti harus diisi kebenaran, biar full, penuh kebenaran. Kalau saudara-saudara ingin menjadi pemimpin, saudara-saudara harus full, penuh kebenaran. Jangan masih setengah gelas, sudah mau jadi pemimpin, bingung deh yang di bawah.
karena kebenarannya belum penuh. Ya, saya percaya kita semua akan rindu membuat standarnya itu penuh kebenaran. Amin. Saudara, mari kita ikutin saja kebenaran itu. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saya percaya donatur di sini sudah mengejar kebenaran. Apa itu? Kita hidup benar, menolong sesama. Kemudian dia kejar itu kebenaran sehingga dia masuk pada standarnya Tuhan, mengejar kebenaran. Saudara, bagaimana sih caranya mengejar kebenaran? Mengejar kebenaran adalah, oh itu belum perlu dibantu, saya bantu. Itu namanya kejar kebenaran. Walaupun kadang-kadang kita belum punya, tetap membantu saudara. Saudara mau? Saya percaya kita harus mengejar kebenaran. Apa yang hidup kita yang tidak benar itu kita rubah menjadi kita hidupnya menjadi hidup benar. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kemudian kebenaran dan kehormatan. Luar biasa. Hidupnya dibawa kepada kehidupan, kebenaran, kehormatan. Kehormatan artinya pangkatnya naik tinggi, ya. Saya percaya kita akan dinaikkan oleh Tuhan. Ketika kita dinaikkan Tuhan, luar biasa saudara, kita akan mengalami kebahagiaan, kepuasan. Dan di sini dikatakan kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kemudian belilah kebenaran. Ketika kita membeli kebenaran, maka yang namanya belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, pengertian. Jadi belilah kebenaran itu artinya gimana? Kalau kita itu menjadi anak Allah, kalau saya sahabatnya dengan toko buku Immanuel. Karena apa? Saya mau tahu bagaimana jadi bapak, bagaimana jadi anak, bagaimana menjadi hidupnya dalam kebenaran. Ternyata sebagai orang tua juga ada bukunya. Saya kadang-kadang juga belum pernah saya megang bidang laki-laki. Saya bicara apa dengan laki-laki. Ternyata di sana juga ada bukunya. Bungkam ada laki-laki itu bungkam. Jadi bicaranya sedikit. Kalau perempuan bicaranya 250 kata belum selesai. Laki-laki ternyata hanya sedikit. Berarti harus ada pancingan supaya kita menjadi orang yang memanage perbedaan antara pria dan wanita. Jadi saya percaya ketika wanita itu, pernah saya teman Pak Handi, dia bilang, sudah menikah orang Kristen sama orang Kristen. Tapi kenapa ya ribut, bertengkar terus. Ternyata pada saat istrinya itu tidak bisa dirubah dari Sarai menjadi Sarah, ngomong terus, tidak tahan itu laki-laki. Ternyata jadi cerai gara-gara itu. Marilah saudara, kita berubah perempuan-perempuan menjadi perempuan-perempuan yang bijak, perempuan-perempuan yang bisa menyesuaikan diri dengan suaminya, sehingga kehidupan dalam keluarganya selalu mendapatkan kebenaran. Karena Tuhan Yesus mengatakan, berani dia katakan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup.
Seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ternyata ketika kita ngikutin kebenaran, maka kita itu benar. Hidup di dalam jalan yang benar ya. Di sini dikatakan belilah kebenaran, ya kita pergi, kita beli. Terkadang saya lagi enggak terlalu banyak uangnya, saya beli, berapa? 800, oh enggak apa-apa lah. Saya bagi ke bagian departemen wanita, ada dokter, ada kemarin saya beli enggak taunya banyak. Kita harus membeli kebenaran. Beli kebenaran artinya tiap-tiap hari saudara baca kebenaran. Supaya kebenaran itu penuh. Karena Tuhan Yesus ingin kita hidup tanpa cacat celah. Kita hidup itu serupa dengan gambarnya. Jadi ketika kita belajar bagaimana kita sebagai istri harus kita beli saja kebenaran di toko buku Immanuel. Bukan saya promosi saudara, tapi saudara harus banyak belajar. Supaya apa? Itu waktu istrinya ngomong gak berhenti-berhenti, dia ambil itu kaos kaki, disumpel tuh mulut perempuan itu sampai kemudian dicerai. Saya dalam hati, itu perkawinan gereja saudara. Itu anak gereja dengan anak gereja. Tapi kebenarannya belum penuh. Ketika belum penuh, belum mengerti, maka bertengkar suami istri. Karena pertengkaran itulah sehingga cerai. Marilah kita memanage perbedaan-perbedaan kita. Di dalam rumah tangga ibu-ibunya baca soal buku ibu-ibu. Menjadi wanita bijak. Laki-lakinya juga membaca bagaimana laki-laki itu harus menjadi kepala keluarga yang baik. Saya percaya semuanya akan dituntun oleh Tuhan. Dan saya percaya semuanya masuk di dalam kebenaran Allah. Kalau hubungan kita dengan toko buku Immanuel, ya mungkin juga orang-orang jadul. Sudah anak saya suka bilang, Mama masih suka beli buku. Kita lihat aja Google, di sana Mama pengen apa? Jawabannya ada. Ya Mama ini kan masih jadul. Jadi saya harus pergi ke toko buku Immanuel. Kemarin waktu saya mau bicara di ibadah pria, saya pergi ke Immanuel. Hah, laki-laki ada 3 buku, bungkam katanya di situ. Jadi dibukain mulutnya supaya enggak bungkam lagi. Saya percaya kita semua akan belajar terus. Kalau kita mau belajar, tadi dikatakan lapar dan haus akan kebenaran. Saya percaya kita di sini akan penuh. Sebab Yesaya 60 dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke tempat ini. Amin. Banyak orang-orang yang tidak benar. Dan target kita adalah penduduknya. Semua orang-orang benar. Amin. Kita dulunya juga dipanggil dari orang yang tidak benar menjadi benar. Diubah. Tidak mungkin kalau yang namanya bisa instan. Oh mau beli instan, orang benar. Enggak ada saudara. Saudara dirubah. Orang yang enggak benar, hidup lama Kolose 3 harus dibuang. Lalu pakai jubah kebenaran. Setelah pakai jubah kebenaran, nantikan proses buah-buah roh saudara akan keluar. Ketika buah-buah roh keluar, saudara mulai naik tingkat standarnya. Yesaya 60 dikatakan. Ketika Yesaya 60, jadi Tuhan Yesus menjadi penerang abadi. Penerang abadi dalam hidup kita semua. Apalagi dalam hidup keluarga. Jadi harus jadi penerang abadi. Arti kalau saya dan Pak Handi sudah pasti lain. Karena dia adalah orang yang tertib sudah karena orang gereja.
Saya bukan orang gereja tadinya, tapi sekarang udah dalam gereja semua. Dan semua mengejar kebenaran. Hidupnya berhasil, hidupnya beruntung, dan menjadi kehidupan dan kehormatan akan dinaikkan. Luar biasa saudara. Itu adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang sejati. Jadi kalau saudara-saudara kebenarannya masih sedikit, setiap hari saudara haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran. Saya akan membacakan yang ketiga adalah maju dalam kebenaran. Artinya berani hidup benar. Berani hidup benar. Mazmur 42 dikatakan kerinduan kepada Allah. Saudara, kemarin saya ke tempat Oma Iin, hari penghiburan 100 hari. Saya tahu Oma Iin itu jemaat saya. Orang yang sudah tua, kakinya juga enggak terlalu lurus. Jadi dia memelihara hidupnya itu tubuh, jiwa, dan roh. Ketika terima Tuhan Yesus, tubuh sama roh selamat, tapi jiwa saudara pasti haus. Jiwa saudara perlu diisi. Siapa bilang gak diisi, dibiarin, saya udah jadi PDP, saya gak usah isi. Kata siapa? Karena kan kita harus penuh kebenaran. Walaupun jadi pendeta, dia harus full kebenaran. Penuh kebenaran. Saudara harus berusaha membaca Alkitab. Alkitab itu adalah kebenaran Allah. Itu penuntun saudara-saudara hidup benar. Ada kalanya saudara, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, Mazmur 42 ini saya pernah mengalami. Saya harus cari kebenaran. Di sini dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di sini di Mazmur 42 ini jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara bisa baca semua. Mazmur 42 itu menggambarkan kita sebagai anak Allah akan ada 3 baptisan. Yang pertama baptis air, di mana saudara mengalami pertobatan. Yang kedua adalah baptis Roh Kudus. Yang ketiga adalah baptis api. Saudara ketika mengalami baptis api, saudara lihat bagaimana Mazmur 42 ini berbicara. Dan saya kemarin mendengar bagaimana Irwan ditolong Tuhan. Irwan bisa minta tolong, dia bersaksi. Irwan di mana Irwan? Jiwanya itu gundah gulana. Kalau kita baca Mazmur 42 itu, kita itu haus lapar akan kebenaran. Tertekan, ada 3 ayat tertekan jiwanya. Mazmur 42 bisa saudara lihat bagaimana keadaan.
bagaimana keadaan kita ketika di Mazmur 42. Setelah kita terima Yesus, saudara akan alami baptis api. Enak enggak? Ada gelisah, ada tertekan, saudara gundah gulana, itu semua ada. Jadi mau tidak mau, saudara lewat baptis api. Kalau saudara siap menerima baptis api ini, saudara akan menang. Amin. Saya akan membiarkan Irwan untuk bersaksi di rumah doa bagaimana kemarin waktu. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini dadakan ini Bu. Baik, ya beberapa, tepatnya sih 1 bulan yang lalu, saya bergumul dengan sekolah anak saya. Karena harus masuk ke SMP. Tapi waktu saya di rumah doa, saya nggak minta sama Tuhan. Tuhan saya minta uang sekolah anak saya nggak seperti itu. Saya cuma nyembah Tuhan. Nah, waktu saya keluar dari rumah doa itu, sebetulnya kami sama-sama berdoa. Waktu kami keluar dari rumah doa itu, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang ketemu saya, ditanya, Irwan, gimana anakmu untuk sekolahnya? Saya bilang, iya, dia udah masuk SMP dan hari ini hari terakhir pendaftarannya. Tapi jujur ya Bapak Ibu, saya nggak punya uang. Nah hamba Tuhan ini bilang, saya disuruh Tuhan untuk tanya ke kamu tentang uang sekolah dan sekolah anakmu. Dan hari itu juga Tuhan kasih uang itu persis biaya anak sekolah itu, anak saya. Jadi itu aja sih Bu yang saya saksikan. Mari kita lihat tadi ya. Mazmur 42 ayat 5. Iya. Ayat yang kelima ya. Yang jiwaku gundah gulana. Ya. Ketika jiwa kita gundah gulana, mau bayar sekolah enggak ada, dompetnya kosong, saudara. Tapi di situ Mazmur 42 mengatakan, datang ke rumah Allah, rumah doa di sana ada. Jadi Irwan ini karena full timer, dia masuk aja ke rumah doa. Ternyata Tuhan itu tahu, saudara, dia lagi tertekan jiwanya. Saudara, tertekan jiwanya. Ini tiga kali saudara disebut. 3 kali di Mazmur 42. Gambaran seorang anak Tuhan, dia itu harus tergantung bantuan dari Tuhan. Di sini dikatakan jiwaku itu gundah gulana. Dia jalan ke rumah, ke kamar doa. Ketika dia berdoa, Tuhan, saya perlu uang untuk bayar uang pangkal. Ternyata Tuhan kok tahu. Aneh ya. Suatu kali saya pernah juga mengalami hal yang seperti ini. 3 kali saya pindah rumah di Cinere. Ayo ke Cinere. Pak Niko cuman gampang aja bilang, ayo ke Cinere Pak Handi dan Bu Susi. Ternyata ada banyak pergumulan. Ada pikul salib. Tapi menuju kemenangan. Amin. Saya pindah 3 kali. Saya masuk saja ke rumah doa. Mau nangis sama siapa? Enggak mungkin saya nangis kepada pendeta-pendeta pembantu. Nanti ya kalau dijawab, kalau enggak
Jadi saya masuk saja ke kamar doa. Tuhan, tolongin rumah saya Tuhan. Saya sudah punya rumah di Bintaro, saya harus ke Cinere. 3 kali saya sudah pindah. Sampai saya nanti bosen deh pindah, mau pindah kemana? Akhirnya saya masuk saja ke rumah doa. Nangis saudara. Setelah itu ada jawaban Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 112 itu bahagianya orang benar. Lalu Tuhan ingat akan Irwan. Lalu Tuhan ingat akan saya nih lagi tertekan. Jiwanya juga sudah gundah gulana. Ada masalah, tidak bisa ada yang menolong. Masuk saja rumah doa. Karena di sana ada rumah Allah. Rumah Allah itu adalah menjawab semua kebutuhan saudara. Saudara perlu ditolong. Kemudian anak saya bilang, "Mah, ada rumah mau dijual tuh di sana, di Puri Cinere." Kemudian saya jalan ke sana sama Pak Handi. Kemudian dikatakan apa? Rumah ini adalah yang beli nanti pendeta. Ya, sungguh ini yang beli pendeta. Saya ini istri pendeta. Jadi saya ngaku, saudara, saya ini istri pendeta. Kemudian dia bilang, oh kalau istri pendeta saya kasih jalan. Murah saudara, 600 juta. Saya beli langsung. Kenapa Tuhan tahu saya lagi butuh rumah? Tuhan pula yang menjawab. Saya berjalan di Puri Cinere. Saya kira kalau orang gembala itu ya sederhana lah di Limo apa di mana. Tapi di Puri Cinere saudara luar biasa. Itu Tuhan yang memberikan upah. Waktu saya pergi ke sana, iya rumah ini untuk rumah pendeta. Saya langsung nggak mau pulang. Saya maunya di situ. Nggak mau pindah tempat lain? Enggak. Saya bilang sama Bapak, ini rumah untuk pendeta. Rumah yang di Bintaro dijual, kemudian bayar. Di Puri Cinere. Kenapa Tuhan itu ingat? Karena saudara-saudara menjadi anak Allah. Irwan anak Allah, saya juga anak Allah. Kalau ada apa-apa, saya datang ke rumah Allah. Di mana rumah Allah itu akan menjawab semua kebutuhan-kebutuhan saudara. Saudara akan dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu baik kepada kita ya. Luar biasa. Yang keempat adalah Tuhan adalah gembalaku. Ternyata setelah saya belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya dilepaskan, saya dibebaskan, saya dimerdekakan. Saya biasanya dapat rumah lagi, kontrak lagi. Saya sudah punya rumah sendiri. Karena apa? Tuhan menolong saya. Tuhan membuat saya ini bisa next level. Saudara, apapun kebutuhan saudara, saudara datang ke rumah Allah. Saudara berbicara kepada Tuhan karena saudara adalah anak-anak Kristus. Saudara punya janji-janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya di sini tidak ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena Tuhan itu sumber mujizat, saudara. Sumber mujizat itu artinya apa? Saya senang sekali karena saya punya Tuhan Yesus. Dulunya saya nggak punya Tuhan Yesus. Saya ngomong, saya lapor Tuhan Yesus, tolongin saya. Tuhan Yesus, tolongin saya. Kenapa Ibu Susi didengar? Karena sudah menjadi orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Setiap hari Minggu kita sudah membaca bahwa Mazmur 91 kita harus melekat hatinya kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, haus dan lapar itu harus ada setiap hari. Kenapa setiap hari harus ada? Karena kita melewati hari-hari supaya hari-harinya itu indah. Kalau kita
ingat Mazmur 23 bagaimana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemudian ke air yang tenang, nyegarkan jiwaku. Engkau tentu benar. Amin. Jalan yang benar. Lagu yang tadi adalah ketika kita masuk ke jalan yang benar, saudara akan dipimpin oleh kebenaran. Dan saudara akan, ini kalau dilanjutkan, kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Saudara pilih saja kebenaran. Sepertinya saya kampanye. Karena saya sudah mengalami. Ketika saya sudah mulai hidupnya dari tidak benar berubah menjadi benar. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Kemudian saya sudah menjadi orang yang benar. Mulut saya sudah dirubah oleh Tuhan. Panca indera rohaninya. Panca indera rohani itu perlu dirubah oleh Tuhan. Penglihatan rohani berbeda semua. Kemudian telinga rohani berbeda semua. Suatu kali pernah Pak Handi, dulunya kan manajer nih. Dia berubah menjadi hamba Tuhan. Tidak gampang. Panca indera rohaninya itu dirubah satu-satu. Waktu Pak Handi tidur, dia bangun pagi-pagi, dia pikir kalau dia ambil di lemari kecil yang bawah itu obat tetes mata. Ternyata albotil, saudara. Kami sampai bingung serumah. Albotil itu keras sekali, saudara. Tetesin mata, ternyata Tuhan merubah. Dari mata jasmani berubah menjadi mata rohani. Amin. Saudara mau? Pasti harus mau. Mau tidak mau, saudara menghadapi panca indera rohani. Panca indera rohani itu membuat saudara akan semakin peka terhadap suara Tuhan. Jadi waktu itu juga ada pelayan Tuhan. Ini telinganya harus dirubah menjadi telinga rohani. Ketika telinga rohani, saudara lihat bagaimana Petrus menjala ikan gak dapat apa-apa. Bertahun-tahun tidak ada apa-apa. Ketika telinga rohaninya bagus, lemparkan jalannya ke sana. Dilempar ke jalannya ke sana. Ikan-ikan itu makin penuh, jalannya juga akan koyak, saudara. Luar biasa. Makanya pelayan-pelayan Tuhan harus dirubah panca indera rohani. Biar penuaian terbesar terakhir itu terjadi. Haleluya, luar biasa saudara. Hari ini saya bagikan firman Tuhan di mana kita harus punya haus dan lapar. Setiap hari sekarang saya haus dan lapar akan kebenaran. Supaya apa? Supaya makin hari makin penuh kebenaran. Penuh, ketika penuh saudara bisa berbagi kepada orang sekitar saudara. Tetapi kalau ini gelasnya belum penuh, bagaimana mau berbagi? Ya kan? Lebih enak kalau penuh roh, penuh kebenaran. Ketika penuh kebenaran saudara membagi-bagi. Jangan kamu hidup seperti itu, harus menjadi orang benar. Hidup dalam kebenaran, saudara akan mengalami kebajikan dan kemurahan. Mengikuti seumur hidupku.
dahsyat saudara. Pak Handi tadinya manajer, saya tadinya SAA. Melepaskan pekerjaan dunia. Tetapi sekarang yang mengalir itu berkat saudara. Saya lihat bagaimana kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kebenaran menjadi saudara, bagian saudara untuk dikejar, untuk dibeli, untuk maju. Jangan stop saudara. Ketika tertekan jiwanya, maju saja. Ya, tertekan, gundah gulana, gelisah, itu ada semua di Mazmur 42. Ketika keadaan seperti itu saudara, carilah kebenaran dan hidup. Dia akan membawa saudara-saudara kepada berkat yang luar biasa. Saudara akan digembalakan dengan baik. Saudara senang dosa, akhirnya tidak. Saudara ketemunya jalan kebenaran terus. Jadi meninggikan derajat daripada Indonesia. Sehingga lawatan Indonesia akan terjadi. Karena orang gereja, orang-orang benar semua. Ya, saya percaya kita semua akan dirubah. Dari orang tidak benar, berubah menjadi orang benar. Harus ada maju. Apa itu maju? Artinya kita itu bukan tiduran. Kemudian mimpi besar mana mungkin bisa tercapai. Saudara harus bergerak. Saudara harus maju. Ketika maju, Tuhan saya pegang departemen sekolah minggu gak maju-maju. Ada masalah terus. Tapi pemimpinnya dia maju, dia berdoa. Tuhan tolongin Tuhan. Pasti sekolah minggu bertambah-tambah luar biasa. Karena apa? Saudara masuk di dalam kebenaran Allah. Amin. Mungkin juga bidang kenapa 20 terus? Pemimpinnya yang disalahin. Karena pemimpinnya gelasnya belum penuh. Penuh kebenaran. Ketika penuh kebenaran, membagikan sesuatu kepada anak-anak maka saudara akan lebih pinter daripada mereka. Karena mereka itu pinter saudara. Cucu saya yang 3 tahun, dia pegang iPad, dia pegang ini HP. Game, Oma, game. Oma itu hanya lihat kebenaran firman Allah. Ini game. Belum bisa baca, dia sudah game, udah pinter saudara. Jadi anak-anak lebih pinter daripada kita sebagai orang tua. Maka dari itu kita sebagai orang-orang tua harus juga banyak belajar. Berubah, paradigma lama itu harus dirubah menjadi paradigma baru. Paradigma lama nggak bisa kita stop. Jangan pegang iPad. Itu kalau nyusu aja, iPad mana? Ya ampun, nyusu sambil lihat iPad, lihat game. Luar biasa saudara, sampai kemajuannya begitu banyak. Sehingga kita sebagai orang tua juga harus penuh kebenaran. Mendidik anak-anak kecil. Beda lagi, tidak seperti kemarin, tapi berbeda dengan hari ini. Saya percaya guru-guru sekolah minggu nanti akan mengajar kepada anak-anak lebih baik lagi. Karena penuh kebenaran, saudara harus penuh kebenaran. Ketika saudara penuh kebenarannya, maka standarnya itu sudah nyampe kepada Pak Niko. Karena Pak Niko memegang visi, sudah visi global, visi dunia. Karena itu dia membuat KKR nanti di Amerika, jadi sudah visi dunia. Ini Vietnam udah nyari-nyari Pak Niko. Pak Niko suruh datang. Kenapa? Kok bisa ingatnya ke Pak Niko? Karena Pak Niko hidup dalam kebenaran. Dia full, penuh kebenaran. Karena itu dicari-cari. Orang yang penuh kebenaran.
Mari menjadi pemimpin yang penuh kebenaran. Naikkan standar saudara, sehingga orang cari-cari saudara. Amin. Saya percaya hari ini saya berhenti membawa firman, tapi saya percaya Roh Kudus akan menerangi kepada kita, sehingga pelayanan di tempat ini membuat penduduknya semua orang-orang benar. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami belajar haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar, kejar kebenaran, beli kebenaran, maju dalam kebenaran. Kemudian kami tahu bahwa kebajikan, kemurahan mengikuti kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Seumur hidup kami, kebajikan dan kemurahan mengikuti kami. Dan kami juga percaya bahwa ketika kami baptis api, kami lewati dengan enjoy. Karena kita punya Bapa sorgawi yang selalu ingat kepada orang-orang benar. Ketika ingat kepada orang-orang benar, kami percaya bahwa orang-orang benar ketika berdoa, dia pasti dijawab oleh Tuhan. Karena orang panggilan pilihan Tuhan untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan. Bagi saudara yang sudah menerima, mari bersama-sama bangkit berdiri. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu Tuhan,
masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kita memakan roti dan minum anggur ini, kita mengingat akan Tuhan Yesus. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkanlah hati saudara pada kebaikan Tuhan. Mari kita ambil roti dan mari kita angkat. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat ini melambangkan darah Yesus Kristus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya rindu berdoa untuk
untuk jemaat-jemaat GBI Pangkalan Jati. Ora la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala, biarlah mereka semuanya ora la bala sehat-sehat sempurna karena Tuhan yang memeliharakan kami, Tuhan yang menggembalakan kami. Ora la bala bala bala, yang sakit semuanya Tuhan sembuhkan. Kolesterol Tuhan menyembuhkan. Oh, jantung Tuhan menyembuhkan. Kanker semua Tuhan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak ada pekerjaan, kami berdoa, Tuhan, Engkau berikan pekerjaan, jalan keluar. Oh, ketika jalan-jalan mentok, maka dikatakan, aku inilah jalan keluar. Dalam nama Yesus, Engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Oh, kami berdoa juga buat rumah tangga yang sedang mengalami keributan, pertengkaran. Kami berdoa, Engkau berikan kerukunan, damai sejahtera, sukacita. Hubungan antara satu dengan yang lain akan menjadi harmonis. Oh, rala. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah bagi namamu. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita diajar kebenaran firman Tuhan tentang kebenaran. Dan kami mengucap syukur bahwa pagi ini kita diingatkan kembali tentang arti dari kebenaran, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk pelayanan Ibu Susi, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu, memasuki bulan Maret, terdapat beberapa pengumuman di dalamnya. Yang pertama adalah kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah minggu depan dimulai seperti biasa pada pukul 9 pagi, diadakan secara tatap muka dan live streaming. Apa yang baru diibadah di bulan Maret, bahwa mulai hari ini ibadah minggu pertama setelah Bapak Ibu keluar, ada minuman di depan Bapak Ibu. Ada kopi, ada teh, Bapak Ibu dapat menikmati selesai dari ibadah ini. Akan terus dilakukan setiap minggunya untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Yang kedua adalah ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengajak anak-anak untuk bersama-sama sekolah minggu. Dan dilanjutkan dengan ibadah IDS pada pukul 1 siang bertempat di KPL 51 secara tatap muka. Diingatkan kembali, IDS adalah ibadah anak-anak mulai dari SMP kemudian sampai dengan SMA. Kami mengundang kembali untuk mengajak anak-anaknya ibadah di IDS di KPL 51. Kemudian ibadah raya sore diadakan pukul 5 sore, bertempatnya sama di KPL 51. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa beribadah, bisa datang di ibadah raya sore bersama-sama pada pukul 5 sore.
Kemudian kami sampaikan kegiatan bidang-bidang selama 1 minggu ke depan. Yang pertama adalah rumah doa dilakukan setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam, tempatnya di KP 51. Sama kami juga terus mengundang Bapak Ibu untuk hadir masuk ke dalam rumah doa bersama-sama untuk kita berdoa di KP 51 lantai 3. Dan berikutnya doa malam diadakan Senin dan Kamis pukul 7 malam melalui Zoom. Nah ini bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat di dalam kegiatan doa bersama kita mendukung, mungkin ada yang butuh pekerjaan, didoakan untuk penyakit. Bapak Ibu sama-sama kita mendukung di dalam satu kelompok di dalam Zoom. Jam 7 malam, Senin dan Kamis. Kemudian doa syafaat dilakukan setiap Kamis pada pukul 10 pagi bertempat di KP 51. Berikutnya yang kedua adalah Departemen Doa akan mengadakan seminar, tapi kita panggilkan Pak Ramot yang akan menyampaikan pengumumannya. Silakan Pak. Ya, shalom. Ya, kembali kami sampaikan bahwa kita semua tadi sudah mendengar bahwa rindu penuaian di akhir zaman ini 3T, sesuai dengan visi gereja kita. Sebab itu, siapa yang rindu ada penuaian di tempat kita, di gereja kita, di bangsa kita, boleh angkat tangan. Semua rindu? Enggak semua. Kalau semua rindu, artinya ini antusias. Karena apa? Karena seminar doa ini di mana kita dilatih, diajari untuk mengalami doa terobosan, doa kemenangan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak masalah, pergumulan yang belum tuntas-tuntas, tapi lewat doa ini kita diajar, kita dilatih. Amin. Jadi seminar ini tempat kita belajar, ya. Murid-murid Yesus pun mereka minta diajari. Oleh sebab itu kita juga perlu belajar. Kemudian setelah kita belajar kita praktek. Karena tuaian akhir zaman ini sekeliling kita sebenarnya, kota kita perlu dituai. Masih banyak di luar sana jiwa-jiwa yang merindukan keselamatan. Tangisan kita, tangisan gereja kita, tangisan gembala kita tentunya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Siapa yang akan bergerak ke sana? Kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Siapa yang belum? Ayo segera daftarkan diri. Memang pendaftaran ini ada dituliskan biaya 50.000. Biaya 50.000 itu adalah untuk persiapan konsumsi juga. Jadi nanti ada makan siang, ada snack juga. Nah, seminar ini akan diadakan pada tanggal 22 Maret jam 8 sampai jam 12. Akan ada 2 sesi, ya. Jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang bekerja, hari ini adalah hari libur hari Raya Nyepi. Jadi kesempatannya sangat bagus gitu ya. Kalau kita yang rindu untuk ada tuaian, ada kemenangan, ada terobosan, ini waktunya bagi kita. Pembicaranya adalah Pendeta David Sulardi. Mungkin beberapa di antara kita sudah kenal dengan beliau. Siapa beliau? Dia adalah seorang pendoa, seorang gembala juga saat ini. Dan banyak terobosan-terobosan, banyak hal-hal yang tidak bisa dijangkau secara pikiran, tetapi di dalam roh, di dalam doa bisa dimenangkan. Jadi kita manusia-manusia rohani harus mengalami kemenangan di dalam roh lebih dulu, sehingga nyata di dalam nyata saat ini. Amin. Itu kerinduan kita gereja Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan, memenangkan bangsa ini tentunya. Menjadi orang benar seperti khotbah Ibu Gembala kita tadi. Bangsa ini menjadi bangsa yang benar, maka kebahagiaan itu akan turun menjadi bagian kita. Amin. Demikian ajakan kami. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 12 Maret minggu depan. Saat ini jumlah yang mendaftar sudah 50 orang, sekitar 50 orang. Dan ini kita buka untuk 100 orang. Kita utamakan para pelayan Tuhan, pengerja, selanjutnya untuk jemaat Tuhan yang rindu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Ramot. Jadi kami mengundang Bapak Ibu, habis ini bisa setelah selesai ibadah bertemu dengan Ibu Iren. Ibu Iren ada di belakang atau di konter sekretariat. Langsung daftar, nanti kita akan ketemu di tanggal 22. Dan berikutnya adalah infokul. Rumah doa khusus bidang kul akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 bertempat di KP 51. Dan kemudian kami juga menyampaikan bahwa
KOM seri 100. KOM ini apa nih? KOM itu adalah kehidupan orientasi melayani ya Pak Jeffrey ya. Dan seri 100 adalah seri pembukanya. Jadi kami ingin sampaikan bahwa kelas KOM sudah dibuka bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani bersama-sama boleh bergabung. Di kelas KOM dimulai dengan online Zoom dan dimulai pada minggu depan 12 Maret pada hari Minggu dan Selasa pukul 7 malam. Jadi nanti kalau yang rindu untuk mendaftar boleh daftar ke sekretariat juga, nanti akan dilayani. Nah berikutnya adalah Departemen Musik mengadakan audisi khusus untuk singer. Kami mengundang Bapak Ibu yang berusia 16 tahun sampai 45 tahun. Nah Bapak Ibu yang punya talenta untuk menyanyi, menjadi singer, kami mengundang bersama-sama Bapak Ibu untuk ikuti audisi ini. Audisi akan ditutup audisi akan dilakukan pada 26 Maret. Dan jika ingin mendaftar, boleh sama WL kita ini, Ibu Esther Mariani. Jadi kalau selesai ibadah boleh langsung ketemu Ibu Esther untuk pendaftarannya. Dan berikutnya adalah yang terakhir info baptisan. Info baptisan diadakan setiap Sabtu, minggu kedua setiap bulannya. Dan untuk bulan ini akan diadakan pada 11 Maret jam 9 pagi bertempat di Kapel 51. Yang rindu untuk mengikuti baptisan kami undang, daftar juga di counter sekretariat, ada ibu-ibu yang siap membantu di counter sekretariat. Terima kasih dan tiba waktunya kita akan memberi persembahan. Mari siapkan yang terbaik Bapak Ibu. Hari ini kita akan memberikan persembahan umum maupun juga persembahan misi. Dan kita saksikan video berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya menabur. Marilah menabur dengan sukacita, karena firman Tuhan mengatakan, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi marilah kita memberi sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 cara memberikan persembahan. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan amplop dan memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Yang kedua adalah dengan cara mentransfer persembahan melalui rekening BCA yang tertera di layar ini. Dan yang ketiga adalah dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, seperti pelayanan misi, pelayanan diakonia, serta pelayanan daerah. Mari perluas kerajaan Tuhan dan memberi dengan sukacita. Amin. Mari bangkit bersama-sama Bapak Ibu, kita akan memberi yang terbaik. Kami undang pelayan Tuhan. Mari kita angkat Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Memasuki minggu pertama di bulan Maret, kami bersyukur kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan sepanjang 2 bulan yang lalu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami mengangkat di tangan kanan kami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami kembalikan rasa syukur, hormat kami kepada Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang memegang kehidupan kami, Allah yang memelihara kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Yesus ya Bapak. Terima kasih dan biar persembahan ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
kehendak daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang manis dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati saudara dengan luar biasa. Sampai jumpa minggu depan.